Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Ada yang sakit ya? Ada. Sakit apa? Sakit hati. Oke, baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu. Silakan dipimpin Viola. Berdoa mulai. Oke, kita absen dulu sebelum kita mulai pelajarannya. Firda, Hadir. Pena, Hadir. Viola, Hadir. Yolanda, Hadir. Kaiza, Hadir. Rama, Siratulaini, Fatih, Hadir. Rilin, Hadir. Cynthia, Hadir. Nora, Hadir. Aziza, Hadir. Oleh, Hadir. Olfa, Hadir. Sepina. Hadir. Berada juga kan? Kaisa? Oke, tadi Kaisa dulu sekali. Baik, jadi untuk pelajaran kita hari ini yaitu tentang materi SKI yang mana kita untuk hari ini kita mempelajari SKI tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Jadi kita akan mempelajari masalah misi dakwah. Ruang apa? Ada misi-misinya. Yang pertama misi dakwah yang pertama permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW itu pada berapa? Ya, 13 tahun sebelum Hijriah. jadi ada beberapa permulaannya. Permulaan Nabi Muhammad ketika dia berdakwah atau misi-misi dakwahnya. Nah, namun di situ ada sebelum itu ada prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa prioritasnya. Ada berapa? Ada 5. Ayo Viola, yang satu apa? Satu, mengajarkan ketakwidaan. Dua, kondisi masyarakat juga yang menyembah berhala. Tiga, melibatkan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Empat, merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Enam, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Nah, jadi itu ya. Jadi prioritasnya itu ada 5. Yang pertama adalah mengajarkan ketauhidan. Nah, pada masyarakat Arab jahiliyah terdapat satu percayaan sebagai Tuhan mereka, seperti penyembah berhala, penyembah bulan dan bintang, penyembah jin, penyembah roh dan lain-lain sebagainya. Sehingga disitulah bahwasanya Nabi Muhammad itu gimana caranya supaya dia untuk bisa mengembalikan mereka itu kepercayaan ketauhidan kepada yang hanya kepada Allah yang Maha Esa. Jadi gitu. Nah, jadi bahwasanya nak mengembalikan mereka yang selama ini percaya kepada berhala, percaya kepada jin, percaya kepada bulan dan bintang, percaya kepada nenek-nenek moyang mereka. Nah, itulah yang mau dirubah dan dia mau untuk mengembalikan mereka itu kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Nah,
Nabi Muhammad itu menjelaskan kepada masyarakat untuk mengembalikan mereka itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lagi menyembah berhala. Itu bukan yang bagus, melainkan sangat buruk. Makanya Nabi Muhammad itu diutus, atau dakwah Nabi Muhammad, misi dakwah Nabi Muhammad itulah yang dijadikan sebagai salah satu untuk mengembalikan masyarakat Mekah itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Terus menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Nah, dijelaskan dia bahwasanya ketika kita mati nanti kita dikumpulkan di mana? Di padang mati, dan disitulah kita nanti bahwasanya ada hari kiamat. Nah, masa kiamat itu harus ada, sehingga apa yang harus kita melaksanakan sholat 5 waktu, melakukan kebaikan dan lain sebagainya, dan menghindari yang namanya kejahatan itu sendiri. Terus merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Nah, lemah ya dikatakan masyarakat jahiliyah. Ayo, ini Kaisa. Tantangan hidup sosial masyarakat Arab. Dan terus Arab pra-Islam seperti terhadap minum-minuman, minum-minuman keras, perampok, berzinahan, dan perbuatan yang melanggar hukum dan tantangan sosial masyarakat. nah, bahwasanya merubah perilaku masyarakat jahiliyah, yang dikatakan merubah perilaku masyarakat jahiliyah itu adalah bahwasanya masyarakat Arab dulu, masyarakat jahiliyah itu seperti perjudian, minum-minuman keras, perampok, perzinahan, dan perbuatan yang melanggar hukum dan tatanan sosial masyarakat. Nah, kenapa? Bahwasanya kalau zaman dulu perempuan itu derajatnya sangat rendah. Nah, derajat perempuan itu sangat rendah, sehingga perempuan itu dikatakan derajatnya rendah. Kalau mempunyai anak perempuan itu sangat malu. Mereka malu, makanya ketika zaman sebelum Islam masuk ke Arab, sebelum ada Islam itu masuk ke Arab, makanya orang yang melahirkan anak perempuan itu dibunuh hidup-hidup. Nah, sedangkan perempuan ini juga dijadikan sebagai wanita penghibur, atau wanita bisa dijadikan wanita malah misalkan seperti itulah. Sehingga kenapa? Mereka misalkan tak ganti istri 1, 2, 3 itu biasa. Kalau itu zaman dulu, karena derajat perempuan sangat rendah, sehingga ke perempuan mau dijadikan budak, misalkan lah puas di sini, capakkah misalkan raja situ lagi, ulang lagi di situ raja situ lagi. Nah, itulah yang ingin dirubah oleh Nabi Muhammad, bahwasanya merubah perilaku masyarakat Hijriah inilah yang bahwasanya yang akan dirubah oleh Nabi Muhammad, supaya jangan lagi yang minum-minuman keras itu boleh. Nah, kan di perjalanan Isra Mi'raj, aku kan pernah dengar ada yang susu dengan ada yang arak, misalnya susu di tangan kanan, arak di tangan kiri. Muhammad pilihlah iman, tidak kamu pilih. Datang Muhammad pilih ya susu. Nah, apa arak tadi wah masyarakatnya pacak mabok-mabokan. Ya, jadi itulah bahwasanya yang ingin dirubah oleh Nabi Muhammad tadi. Yang selanjutnya, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Nah, di sini adalah, kan ada bahwasanya jual beli budak merupakan hal biasa. Nah, ini bahwasanya mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Karena kenapa? Mereka menjual belikan budak itu hal biasa. Budak-budak apalagi yang perempuan. Nah, jadi makanya setelah itu bahwasanya Nabi Muhammad itu untuk merubah dan untuk mensamakan derajatnya harus sama. Dia beri lagi yang budak-budak segala-galanya. Kalau pacet jangan lagi ada budak-budak yang lain. Jangan ada lagi yang misalkan yang terzakiti, terzolimi. Apalagi misalkan menjadi budak itu harus dibayar. Jangan seperti tanam paksa kita dulu.
Kalau tanam paksa Jepang dulu kan kita sudah pernah. Dulu waktu di sejarah dulu kan pernah. Indonesia itu tanam paksa, misalkan pada misalkan kita menanam padi mendapatkan 10 karung. Nah Jepang 8 karung, nah kita di 2 karung. Nah itu namanya tanam paksa. Padahal kita yang punya ladang kita sendiri, yang punya lahan kita sendiri, punya bibit kita sendiri. Tapi mereka ya yang menikmati juga sama seperti yang ada di mana di masyarakat Arab dulu. Nah dia yang bekerja, misalkan nyapu rumah, apalagi membersihkan kandang kambing, domba, kalau dulu kan domba, memandikan unta. Nah itu tidak dibayar, namun bahwasanya Nabi Muhammad itu untuk mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Jadi itu ya. Terus yang selanjutnya, respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad. Nah, ini adalah bagaimana respon masyarakat Mekah dulu terhadap dakwah Nabi Muhammad. Siapa yang banyak, siapa yang bisa? Viola. Responnya apa? Salah seorang tokoh masyarakat Quraisy yang selalu mengalami gerakan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Lahab. Ya, jadi bahwasanya respon masyarakat Mekah. Nah, ini adalah ada beberapa respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad. Yang pertama, kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy itu tidak senang dengan dakwah Nabi Muhammad, dengan misi dakwah Nabi Muhammad tadi, sehingga dan mereka tidak menyukai kehadiran Islam dan dia ke tokoh-tokoh masyarakat, sehingga apa, orang-orang Quraisy tadi menyebarkan isu terhadap dakwah Nabi Muhammad, terhadap misi dakwah, bahwasanya tidak ngapa kata dia. Degelah kata dia apa namanya? Mengikuti jejak Nabi Muhammad itu. Degelah kata dia. Bahwasanya lemahlah kita tetap dengan ajaran kita yang cuma kita itu menyembah berhala. Namun itu semua sangat sehingga mereka itu menimbulkan fitnah. Banyak sekali fitnah yang disebarkan kepada kaum Quraisy terhadap dengan dakwah Nabi Muhammad. Banyak fitnah yang banyak. Apa maksudnya fitnahnya? Sampai baca yang pernah keluar fitnah terhadap Nabi Muhammad. Jadi fitnahnya itu banyak, bahwasanya beberapa dikicipkan dakwahnya itu di Arab, digelar bahwasanya masuk Islam karena segala sesuatu jelek, pokoknya sejelek-jelek apapun mereka sangat dijelek-jelekan sekali, sehingga siapa tahu Abu Thalib ini siapa? Pamannya Nabi Muhammad. Nah, sehingga orang kafir Quraisy tadi mendatangi pamannya Nabi Muhammad, ya Abu Thalib, dan kata dia, tolong dicekak, sampaikan, bujuklah Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwanya. Nah, ini pamannya ini membujuk Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwanya, namun semuanya itu gagal. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad tetap dengan kegigihannya untuk menegakkan Islam di muka bumi. Ini adalah pamannya. Pamannya ini tidak masuk Islam ya. Pamannya tidak masuk Islam, tapi pamannya ini sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Makanya dia garda terdepan. Mak kata dia, seandainya amunah dijumpai jahat dan kabar kelemah, negala mamang kata dia yang ini. Kalau paman yang menghalanginya. Jadi pamannya rela mati demi Nabi Muhammad, tapi dia tidak masuk Islam sampai dia meninggal, tidak masuk Islam. Nah, sehingga ada lagi pamannya yang kedua, yang selanjutnya pamannya Abu Jahal dan Abu Sufyan. Mereka ini mengancam Nabi Muhammad SAW agar menghentikan dakwahnya. Nah, dia mengancam.
bunuh kata kapamat amo masih kina kabang itu sholat 5 waktu, apalagi berpuasa lah, apalagi bayar zakat lah, apalagi naik haji lah dan lain sebagainya. Apa bunuh kata dia? Amun itu mengancam Nabi Muhammad untuk membunuhnya agar berhenti nakut-nakuti dia. Kata dia, maka dia berhenti untuk berdakwah. Tapi apa? Semuanya gagal. Sehingga apa? Nabi Muhammad ditawari harta, tahta, dan wanita. Ditawari dia harta, tahta. Tidak takut kabama, kata. Tidak harta, apa tidak tahta? Tahta itu apa? Kedudukan. Apa kabar jadi gubernur? Kata dia. Kata dia mau kafir Quraisy, apa kabar jadi gubernur? Apa kabar jadi bupati? Pokoknya kami siapkan. Tidak wanita, tidak tahta, harta, tidak harta, apa kabar? Apa misalkan kata dia? Tidak domba sebaruan. Apa tidak unta 10 ekor? Apa tidak domba 20 ekor? Apa lagi? Apa tidak emas sekardus? Apa tidak emas sekarung? Akan kami berikan. Dan bahkan wanita yang orang kemana kamu? Tidak cantik-cantik kan bidadari tidak cantik-cantik itu pasti kami berikan kepada Muhammad. Namun apa? Namun semuanya gagal. Nabi Muhammad tidak terpancing dengan harta segalanya. Tidak terpancing dengan harta, tahta, dan wanita. Karena dia tetap dengan gigi untuk menegakkan Islam di muka bumi ini. Terus kembali lagi, pemimpin Quraisy mengutus Utsman ibnu Rabi'ah. Nah itu mengutus lagi. Si utusnya misalkan diutusnya seorang Utsman, datangilah Muhammad tuh, kata dia, kicikkan dia, bujuklah Muhammad tuh kata dia. Kicikkan lagi, tak apa, kata Muhammad. Apa lagi tidak harta, tahta, dan wanita. Namun semuanya gagal. Nabi selalu menolak, tidak dia dengan harta, tahta, dan wanita tadi. Nah, walaupun lah dibujuk rayu, lah diiming-iming, tak begini banyak gila, ada man kata kami ini budak gadis Arab tuh ada, kata dia. Apa ndak janda juga banyak, kata dia. Pokoknya aku kami minta kata orang pemimpin Quraisy ini untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Namun apa? Semuanya selalu ditolak oleh Nabi Muhammad. Dia tidak mau dengan segala bujuk rayu orang Quraisy tadi. Dia tetap dengan kegigihannya untuk menegakkan Islam di muka bumi ini. Jadi itu ya. Nah, jadi beberapa tanggapan atau tantangan bahwasanya tantangan sama banyak sekali ya. Banyak sekali tantangan dan hambatan untuk menegakkan Islam. Jangankan Nabi Muhammad, kita saja untuk menuju kesuksesan itu banyak kan? Banyak rintangan. Ketika kita misalkan selama ini berprestasi, pas semester 2 dapat peringkat 2, awak selama ini peringkat 1. Pas kita tidak ujian, nilainya turun, awak selama ini nilainya paling besar, akhirnya keduanya pajak nilai paling kecil. Itu adalah ujian. Itu adalah ujiannya. Jadi itulah yang diinginkan oleh dakwah Nabi atau misi dakwah Nabi Muhammad dulu. Namun sekarang kita lemah, sudah menikmati dia yang namanya Islam itu. Nah kita sama dengan perjuangannya bahwasanya jangan kita yang menghancurkannya.
dengan ajaran Nabi Muhammad tadi banyak yang bilang tidak senang. Sehingga ada misal kenapa bahwasanya ini tantangan dan rintangannya. Tantangan dan rintangan Nabi Muhammad ini. Orang-orangnya yang selama ini disiksa dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga banyak sekali hinaan, ancaman dan siksaan terhadap Nabi Muhammad, hinaan dan siksaan terhadap sahabat-sahabatnya, sehingga mereka disuruh untuk hijrah. Perintah hijrah itu mereka hijrah ke Asbi keluar Asbiullah balik. Ya, ada nah jadi dia pindah ke Asbi. Apa itu? Nah, kenapa bahwasanya perintah hijrah itu pindah ke Asbi? Mereka Asbi apa Apsi? Apsi. Perintah ke Apsi kenapa? Apika? Kenapa dia disuruh pindah ke Apsi? Karena penindasan dan penyiksaan kafir Quraisy semakin keras, sehingga dia disuruh untuk hijrah ke Apsi. Nah, karena bahwasanya raja di sana itu sangat adil. Bahwasanya kata dia raja di situ adil, sehingga mereka disuruh untuk berhijrah ke Habsyi tadi. Karena kenapa? Rajanya adil. Namun apa? Setelah sampai di situ, rajanya sudah terkontaminasi keluar. Sudah dimasuki dengan orang Quraisy. Tadi bahwasanya kata dia amanah dari Muhammad itu jangan diterima. Pokoknya dia akan menyebarkan agama, menyebarkan yang lain sebagainya. Sehingga apa? Dan di sini ulang lagi bahwasanya disiksa dan dirajam dan pengikut Nabi Muhammad. Sehingga kembalilah dia berpindah lagi ke mana? Setelah ke apa sih? Tahib. Nah, kenapa dia ke Tahib? kehilangan orang yang dinyuntainya, yaitu Siti Khadijah, istrinya yang selalu bersamanya dalam menyebarkan Islam, dan Abu Talib, Dan pamannya yang selalu menjadi garda terdepannya akhirnya terbunuh di orang-orang Quraisy dan istri tercintanya. Sehingga apa? Bagaimana keadaan dia di Taif tadi? Bagaimana keadaannya? Apakah dia tenang? Apakah dia tidak? Apa benar? Karena kenapa? Ya, apakah dia tenang? Apakah dia misalkan al-mu'ala di sini, kata dia tempat awal di sini, apakah dia terima dengan warga tadi? berharap dakwahnya diterima oleh masyarakat Tahib. Berharap. Tapi harapan itu tidak terjadi kenyataan karena mereka tidak mau memberikan perlindungan dan bantuan apapun kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, bahwasanya dia itu awak berharap niat, ibaratnya kita lah berharap, kita tidak tertahib, kita berharap di situ kita akan diterima. Kita tidak di situ setelah paman tercinta dan istri tercintanya meninggal dan dia mau hijrah lagi ke Tahib. Namun di sana apa? Sangat berharap untuk diterima oleh masyarakat. Namun sebaliknya, bahwasanya mereka tidak menerima dan tidak memberikan perlindungan terhadap Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Mereka tidak bisa menerima
Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Sehingga apa? Sehingga inilah banyak sekali penyiksaan dan lain sebagainya. Terus ada sebuah ayat. Ingat terjadi perjanjian. Misalkan perjanjiannya bahwasanya kan lemana kadang-kadang kita ibaratnya ini kurang. Lemana katanya amun kita misalkan katanya kita lemana perjanjian kurang. Misalkan kamu mengikut ajaran aku jerah, maka aku boleh ikuti ajaran kabamat kata dia. Sehingga turunlah surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun apa bunyinya? Apa artinya? Siapa yang tahu? Artinya? Siapa yang tahu artinya? Apa kata dia? Apa kata dia? Artinya dari siapa yang bisa? Apa? Pena. Artinya apa? Ayo, Iza. Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang akan sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah perlu menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk agamamu dan untukku dan agamaku. Jadi bahwasanya setelah turunnya surat Al-Kafirun, bahwasanya hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Bahwasanya dia tidak akan menyembah apa yang orang kafir itu sembah. Terus apa lagi? Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Maka dan kamu bukan menyembah Tuhan yang aku sembah. Terus Dan aku tidak pernah menjadi penyembah. dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Terus dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Terus untukmu agamamu untuk agamaku. Jadi dia pokoknya dia untukmu agama dijaga ajaran apa, dan aku tetap dengan ajaran aku sendiri, yaitu ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kamu bisa kekadiran menyembah itu silakan menyembah. Dia tidak terpancing dengan yang apa namanya itu, tidak terpancing yang namanya dengan bujuk rayu dari orang Quraisy. Karena kenapa? Bisa saja nanti orang Quraisy itu apa? Setelah kita itu diajak ikut segalanya ke ajaran dia. Namun untuk apa Tuhan yang turunnya Nabi Muhammad adalah untuk apa? Untuk menegakkan agama Islam di muka bumi ini. Pada umur berapa ya Nabi Muhammad menjadi rasul? Umur 40 tahun. Jadi pada umur 40 tahun dia menjadi rasul. Jadi itu ya. Nah, ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Jadi ada beberapa pelajaran penting yang kita ambil. Apapun risiko yang akan dihadapi umat muslim di dalam berdakwah harus dihadapi dengan sabar, takwa jiwa yang dan yang teguh. Cara terbaik dalam berdakwah adalah
kehidupan Nabi Muhammad, sehingga tidak terkecoh dengan harta, tata, dan wanita. Jadi jangan terkecoh nak. Kalau misalkan ketika kita lagi lagi kesusahan dalam kehidupan, terkadang kan banyak nak makan dia baca lagi, dia nak melanja dia baca lagi, nak berdandan dia baca lagi. Sehingga apa? Adalah datanglah orang, misalkan orang untuk menyekutukan atau untuk mengembalikan atau mengatakan bahwasanya kamu ikut agamaku. Nah kata dia, kamu ikut agamaku, nak makan apa, kabar banyak, nak mobil ada, nak itu ada. Sehingga banyak kan, banyak pujuk raya itu. Jadi bagaimana cara kita menanggapi dia? Kita tetap teguh dengan ajaran kita selama ini. Jangan sampai kita terbujuk rayu dengan ajakan orang lain. Begitu juga nanti kamu sebagai perempuan, misalkan kamu nyantik, kamu pacaran misalkan kamu pacaran dengan orang non muslim, itu biasa, tidak apa-apa. Kita berkawan dengan orang non muslim itu tidak apa-apa. Tidak menjadi masalah kita berteman dengan orang non muslim, itu tidak menjadi masalah. Mereka lagi sholat, mereka lagi mengadakan persembahan mereka, kita jangan mengganggu dan jangan mengikutinya. Begitu juga dengan mereka, kita lagi sholat, kita jangan diganggu. Kita lagi puasa, orang-orang biasanya non muslim itu juga mereka sangat menghargai kita puasa. Jadi dia tidak makan minum di rumah kita tuh, itu biasa. Nah berteman dengan orang-orang non muslim itu tidak apa-apa, tidak jadi masalah, sangat bagus. Karena kerabatan kita dengan sesama manusia itu ada saling apa? Saling menyayangi antara satu sama lain. Walaupun beda keyakinan, namun kita tetap satu di dalam bineka tunggal ika. Tidak boleh kita membeda-bedakannya, tidak boleh. Ya, tidak boleh kita beda-bedakan dia. Misalkan, gua hapus katanya dia itu, kalau dia mau berbagi, itu tidak boleh. Tidak boleh, tidak boleh. Itu tidak boleh. Misalkan, kita tidak boleh ya. Kita tidak boleh. Misalkan, semua kalau diajak ke situ, ajak ke situ itu tidak boleh. Kita misalkan Viola, apa nak makan ini gitu dia. Di dalam agamaku dan Viola, kami tidak memakan itu. Bahwasanya memakan itu adalah Iceknya di dalam Al-Quran. Nah ini dia di dalam Al-Quran ini bahwasanya makan itu haram. Jadi ini apa? Berkawan dengan orang non-muslim itu tidak jadi masalah. Tidak apa-apa asal kita tidak mengikuti ajaran dan jejaknya. Hanya mungkin kita ngikutin pula mungkinnya. Jadi itu ya. Nah jadi itulah di dalam toleransi tadi bahwasanya surah Al-Kafirun tadilah menunjukkan bahwasanya biarlah agamamu dan agamamu. Aku tidak mengikuti ajaran kamu. Silakan kalau misalkan nak ajaran kamu silakan. Aku tetap dengan ajaran aku sendiri. Kayak itu ya. Nah, ada beberapa model kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Yang pertama, harus gigih, harus ulet. Maka akidah benar dan kuat, akhlak terpuji, menjauhkan kemungkaran serta kesetaraan derajat. Jadi kamu misalkan Viola, misalkan lah jadi bupati, bertemu misalkan dengan siapa? Dengan Kaisa tadi berjalan di ngamen hijau, nanti nasi sulam di kilek sulam. Itu kata ada bayi dalam Viola dan mobil tadi, bukan Cila. Itu bahwasanya tidak. Jangan sampai ke situ ya Viola nanti akan sukses. Jadi aman sukses kalau siapa yang sukses jangan lupakan, pokoknya jangan sombong, jangan angkuh dan lain sebagainya. Orang sukses itu orang yang bisa mengandalkan segala hawa nafsunya. Kok dia bertanci kemana, masih tetap tidak berkawan dengan orang-orang yang tidak beradab. Jangan ya, gitu ya. Jadi itu ya. Jadi, nah di sini ada pertanyaan dek. Alhamdulillah, semoga apa yang kita sampaikan pada
hari ini bisa berkenan dan bisa diterima dan bisa kita amalkan nantinya. Nah, bahwasanya perjuangan Nabi Muhammad untuk menegakkan Islam di muka bumi ini bukanlah semudah membalikan telapak tangan. Bukan semudah itu. Jadi banyak sekali rintangan, banyak sekali tantangan sehingga Islam bisa bertegak di bumi ini. Itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu. Tidak ya? Nah, kita akhiri. Assalamualaikum.